Dan kami ajak Anda melihat suasana terkini di Pekan Raya Jakarta di Arena J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Kita sudah terhubung dengan rekan Berliana Mileni. Selamat sore Berli, apa saja yang menarik di PRJ untuk hari ini? Selamat sore David dan juga pemirsa. Saya sudah hampir seminggu berturut-turut ini ke Pekan Raya Jakarta dan ternyata antusias masyarakat pengunjung ini tidak surut juga karena hingga sore hari ini Pekan Raya Jakarta masih dipadati oleh masyarakat. Mereka datang membawa anak-anak, kemudian juga bersama keluarga dan mencoba berbagai hal, berbagai banyak kegiatan yang ditawarkan di Pekan Raya Jakarta ini. Seperti tadi yang David juga katakan, ada snack ataupun makanan-makanan yang unik dan juga viral, kemudian juga bisa mendatangi booth-booth atau tenan-tenan lain yang menawarkan promo menarik. Kemudian juga untuk di Pekan Raya Jakarta ini memang walaupun weekday begitu ya David, tapi masyarakat ini tetap datang ke Pekan Raya Jakarta ini, kemudian juga membeli berbagai perlengkapan rumah ataupun hal-hal yang bisa mereka butuhkan begitu ya, karena memang Pekan Raya Jakarta ini menjadi festival yang sangat besar dan juga terlengkap untuk di Jakarta ini. Dan untuk di Pekan Raya Jakarta ini, David dan juga pemirsa, ini digelar hingga 12 Juli mendatang. Bagi masyarakat memang yang tertarik begitu ya untuk datang ini di hari weekday begitu ya, ini dibuka dari pukul 3 sore. Dan kalau untuk di weekend nanti akan dibuka pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Kemudian untuk masyarakat juga ya yang senang dan juga tertarik untuk dalam dunia otomotif begitu David dan juga pemirsa, ini juga ada booth khusus untuk membahas tentang otomotif. Ini ada Sindonius Autotech yang berada di Hall D2 nomor 57. Jadi bagi masyarakat yang setelah bisa keliling-keliling mencoba berbagai kuliner ataupun barang-barang menarik, ini bisa setelah itu datang ke booth otomotif di Sindonius Autotech di Hall D2 nomor 57. Jadi banyak sekali pilihan dan juga booth-booth tenan yang menarik yang bisa Anda kunjungi di Pekan Raya Jakarta hari ini. Sementara kembali ke Anda David. Ya Berli, saya mau titip itu aja, tas yang ada ciki-cikinya. Maksudnya snack-snack itu tadi. Oke, kalau Anda ketemu barangnya ya. Terima kasih Berliana yang melaporkan langsung dari PRJ Kemayoran Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain. Kepala Staf Kantor Kepresidenan KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyebut kegiatan fisik latihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Merah Putih akan ditiadakan menyusul meninggalnya sejumlah peserta. Hal ini disampaikan Dudung saat melayat ke rumah duka Muhammad Rifki Gunawan di Sumedang, Jawa Barat. Rifki merupakan salah satu calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Selain menyampaikan bela sungkawa, Dudung juga menyebut pemerintah telah melakukan evaluasi atas kejadian ini. Kegiatan fisik bagi peserta kini ditiadakan dan materi pendidikan akan lebih difokuskan pada manajemen perkoperasian. Sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung, sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, ya dikurangi semaksimal mungkin dan dititik beratkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian, karena kan ini calon-calon manajer nantinya, itu yang dititik beratkan dan waktunya saya mendapat informasi diperpendek, sehingga dipotong waktunya yang tadinya 2 bulan menjadi sebulan setengah. Dunia konservasi satwa berduka. Gajah jinak dewasa bernama Indro ditemukan mati di Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan Riau. Selama 2 dekade, gajah berusia 40 tahun itu berjasa menghalau gajah liar masuk ke permukiman warga. Pengabdian 2 dekade gajah dewasa jinak bernama Indro berakhir sudah. Gajah berusia 40 tahun ini ditemukan mati di Camp Elephant Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan Riau pada Senin lalu. Sebelumnya, gajah jantan ini sempat dirawat intensif oleh tim medis. Namun komplikasi kesehatan dan penurunan nafsu makan setelah fase puncak hormonal membuatnya tidak bisa bertahan.
Upaya selanjutnya adalah melakukan nekropsi tentunya untuk mengetahui penyebab pasti kematian ya, dengan mengambil beberapa sampel organ penting ya untuk kita kirim di laboratorium. Gajah jantan Indro dijuluki kapten di Taman Nasional Tesonilo. Gajah petarung ini diandalkan untuk mencegah konflik, menghalau gajah liar masuk ke permukiman warga. Tidak hanya kehilangan besar bagi dunia konservasi, kematian gajah Indro juga meninggalkan duka mendalam bagi Mahot yang merawatnya selama 25 tahun. Dari Pelaluan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Meninggalnya gajah bernama Indro berusia 42 tahun membuat Balai Taman Nasional Waikambas Lampung berduka. Kapten Indra, begitu dia biasa dipanggil, merupakan gajah jinak jantan yang mengabdi lebih dari 3 dekade dalam konservasi gajah Sumatera di Lampung. Gajah Indra atau Indro ini bergabung dengan Pusat Latihan Gajah Waikambas sejak tahun 1995. Indro terlibat dalam berbagai operasi di lapangan, mulai dari evakuasi gajah liar, patroli perlindungan kawasan, hingga mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar. Kondisi kesehatannya menurun usai mengalami cedera pada 2017. Sejak cedera tersebut, Indro dipensiunkan dari tugas lapangan. Namun kondisi fisiknya terus menurun seiring bertambahnya usia. Indro menghembuskan nafas terakhir usai menjalani aktivitas rutin mandi di area rawa. Ya pemirsa, ini gajah lain yang juga kemudian ditemukan meninggal dunia di Waikambas, Lampung. Dan seluruh Taman Nasional berduka atas kepergian dari 2 gajah ini. Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI memusatkan perhatian pada pembahasan RUU Pemilu yang masuk dalam prolegnas tahun 2026. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong menegaskan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang memastikan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. Meski demikian, ia menyebut pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada belum dimulai karena Komisi 2 masih berfokus menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu. Menurutnya, penyusunan RUU Pemilu saat ini masih berada pada tahap penyerapan aspirasi. Selain mengundang akademisi, pegiat pemilu, dan berbagai elemen masyarakat, Komisi 2 juga berencana menghimpun masukan dari partai-partai politik, termasuk partai non-parlemen. Setelah pembahasan RUU Pemilu selesai, barulah DPR akan masuk ke tahap pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada dengan tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Secara langsung oleh rakyat. Di tahun 2026 ini adalah pembahasan RUU Pemilu. Jadi terkait dengan pembahasan RUU Pilkada, kami belum sampai kepada tahap sana. Jadi konsen kami terutama di Komisi 2 yang ditugasi oleh pimpinan DPR adalah bagaimana pembahasan RUU Pemilu ini. Jadi kami belum membahas soal RUU Pilkada, namun tentu kami menghargai ya pemilu ini karena kami kan pengen bahwa RUU Pemilu ini kan ini soal bagaimana agar demokrasi kita ke depan makin baik, kualitasnya juga makin baik. Jadi tidak hanya sekedar pelaksanaan pemilu, tetapi kita pengen agar pemilunya juga makin berkualitas. Maka dari itu tentu perlu pelibatan publik, pelibatan masyarakat, dan terutama kami di Komisi 2 sudah melakukan ya, mengundang para tokoh-tokoh.